Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, pagi ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang pasca panen kakao, khususnya pasca panen kakao yang kedua. Ya, kemarin kita telah belajar pasca panen kakao yang pertama, selanjutnya pasca panen kakao yang kedua. Apa saja yang akan kita pelajari pada pasca panen kakao yang kedua, yaitu fermentasi kakao yang pertama, yang kedua adalah tahapan dari fermentasi kakao, yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketika fermentasi kakao, dan yang keempat adalah tanda-tanda fermentasi kakao telah selesai atau telah berakhir. Saya sampaikan terlebih dahulu beberapa hal. Yang pertama, biji kakao memiliki produktivitas sangat tinggi, yaitu 821 hingga 850 kg per hektar. Dan kemudian luas arealnya biasanya sampai hari ini kurang lebih 1.700.000 hingga 1.800.000 hektar. Dan kemudian produksi yang dihasilkan dengan produktivitas seperti itu dan luas areal 1,8 juta, yaitu sebanyak 712 ton dari kakao, 712.000 ton kakao, seperti itu. Di mana kakao yang dihasilkan 712.000 hingga 740.000 ton tersebut itu kurang lebih 93% berasal dari perkebunan rakyat, sedangkan untuk 4% dari perusahaan negara seperti itu, seperti PTPN dan yang lain sebagainya. Sedangkan 3% berasal dari swasta, di mana harga di pasar internasional biji kakao kita itu sangat rendah. Kenapa? Hal ini karena tidak dilakukan fermentasi. Jadi beberapa tahun terakhir ini setelah dicek, kualitas dari kakao kita itu rendah karena tidak mengalami proses fermentasi. Tentu beda mutu yang dihasilkan dari kakao yang telah mengalami proses fermentasi dengan kakao yang tidak mengalami proses fermentasi, seperti yang ada pada data berikut. Jadi di Jatim, biji yang terfermentasi itu kurang lebih 56,5%, sedangkan sisanya belum difermentasi, masih sebagian seperti itu. Pun di Bali seperti itu. Jadi ini komposisi pulp kakao. Ketika kita kemudian membelah kakao gitu ya, maka akan terdapat beberapa bagian. Yang pertama kulit kakao, yang kedua pulp kakao, dan yang ketiga adalah biji kakao. Di mana komposisi pada pulp kakao atau lendir putih yang ada di kakao itu 82% adalah air, 14% gula, 3% pektin, 3% asam sitrat, 0,1 hingga 0,4% asam-asam non-volatil seperti asam malat, dan 0,5% protein serta 8% mineral, itu pada pulpnya. Sedangkan kotiledon atau bijinya itu sendiri yang masih belum difermentasi, yang masih basah seperti ini, memiliki komposisi 35% air, 2% selulose, 6% pati, 4% pentosan, 2% sukrosa, lemak 32%, 8% protein, dan 5% polifenol. Yang kemudian penyimpanan lemak protein ada pada kotiledon ini sendiri. Pun ada juga polifenol, penyimpan polifenol pada kotiledon itu sendiri. Hal itu menyebabkan kualitas kakao berbeda. Apa sih itu fermentasi? Jadi fermentasi itu merupakan proses yang paling penting pada tahapan pasca panen dari biji kakao. Dan kemudian fermentasi, dengan dilakukannya fermentasi, maka akan memperbaiki rasa, warna, serta aroma dari biji kakao. Jika fermentasi kurang atau tidak sempurna,
mengakibatkan cita rasa khas dari coklat itu tidak akan terbentuk dengan optimal, dan juga akan terasa pahit, kelat, sangit, dan juga rasa tanah pada kakao itu sendiri. Sehingga dilakukan fermentasi. Apa sih fermentasi? Fermentasi itu adalah penyediaan kondisi yang sesuai untuk berlangsungnya reaksi kimia dan biokimia pada keping biji. Nah, lebih jelasnya saya sampaikan terlebih dahulu tujuannya. Jadi dibagi menjadi dua tujuan dari fermentasi kakao. Ada tujuan eksternal dan juga tujuan internal. Tujuan eksternal itu sendiri yaitu untuk menghancurkan pap yang membungkus biji coklat dengan bantuan mikroorganisme yang diperoleh dari udara terbuka. Kemudian untuk membentuk cita rasa yang khas pada kakao itu sendiri. Ini adalah macam-macam fermentasi. Jadi di awal-awal petani kita sudah banyak melakukan fermentasi. Namun demikian, fermentasinya menggunakan metode fermentasi tumpukan. Jadi di lahan di kebun kakao gitu ya, terdapat tumpukan seperti ini. Jadi ada sebagian lahan yang kemudian di situ terdapat daun, disediakan tempat, kemudian dibersihkan, disediakan daun untuk alasnya, dan juga biji kakao ditumpuk, kemudian ditutup lagi oleh daun pisang. Di tepatnya daun pisang ini. Dan ada juga fermentasi keranjang. Seiring berjalannya waktu, maka menggunakan fermentasi keranjang, yaitu fermentasi dengan memasukkan biji kakao pada keranjang. Tentu keranjang yang digunakan adalah keranjang yang bersih. Setelah itu ditutup dengan daun pisang. Dan yang saat ini sedang ngetren gitu ya, yang kemudian disampaikan oleh peneliti dengan hasil yang terbaik, yaitu fermentasi dengan menggunakan kotak kayu seperti gambar yang ketiga. Jadi biji kakao setelah tadi dibelah kakao, kemudian diambil isinya, itu kemudian dimasukkan ke kotak kayu tersebut. Tahapan dari fermentasi itu cukup sederhana. Saya di sini mengambil fermentasi yang menggunakan kotak kayu. Yang pertama adalah siapkan kotak kayu fermentasi, masukkan biji kakao, kemudian tutup kotak fermentasi bisa menggunakan daun, dan jangan lupa dilakukan pengadukan. Pengadukan ini penting untuk menyeragamkan. Jadi biji kakao yang ada di bawah itu harapannya bisa dibalik gitu ya ke atas, pun yang biji kakao yang ada di atas bisa diaduk ke bawah, sehingga proses fermentasi itu berlangsung secara merata. Di mana proses pengadukan ini dilakukan 2 hari sekali. Seperti saya sampaikan, bahan kotak dari kayu, tutup menggunakan daun atau karung, serta pengadukan dilakukan 2 hari sekali. Pada kapasitas 40 kg, panjang, lebar, dan tinggi dari kotak kayu kurang lebih 40 cm untuk panjang, lebarnya 40 cm, dan tingginya 50 cm. Sedangkan untuk kapasitas 700 kg, panjangnya 150 sampai 165, lebarnya 100 sampai 120, dan tinggi 50 cm. Jadi kalau kita menggunakan kapasitas 40 kg gitu ya, berat biji kakao basah yang difermentasi sebanyak 40 kg. Kemudian dilakukan pengadukan setelah 48 jam atau 2 hari sekali, seperti itu. Pengadukan bisa dengan manual, menggunakan tangan bisa, atau menggunakan kayu bisa. Itu tidak berpengaruh terhadap mutu atau kualitas dari biji kakao. Lama fermentasi yang optimal adalah 4 sampai 15 hari. 4 hari ketika cuaca sedang lembab, dan 5 hari ketika cuaca sedang cerah. Di mana alat fermentasi yang digunakan kotak kayu berlubang diameter 1 cm dan jarak antar lubang 10 cm. Diameternya ini 1 cm gitu ya, maksimal 1 cm. Kemudian jarak antar lubang ini kurang lebih 10 cm. Saya pikir ini bisa ya dibuat di rumah dengan menggunakan kotak kayu yang ada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fermentasi. Faktor yang pertama yaitu kemasakan kakao. Seperti yang dijelaskan pada
pasca panen 1, buah kakao yang kita panen hendaknya yang matang. Tidak terlalu muda pun tidak terlalu matang. Ketika kita panen terlalu muda, maka kalau terlalu matang, maka itu tuh akan mempengaruhi mutu sehingga tidak optimal. Faktor yang kedua yang mempengaruhi fermentasi yaitu serangan hama dan penyakit buah. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, buah yang sehat dengan buah yang cacat harapannya dipisah, pun fermentasinya juga dipisah karena ini juga mempengaruhi mutu dari kakao itu sendiri. Ketika kita memaksakan, misal ada biji yang terserang Phytophthora, maka hal tersebut akan menimbulkan kadar asam lemak bebas. Coklat yang dihasilkan tidak memiliki rasa yang normal, seperti itu. Dan yang ketiga, tipe kakao. Seperti yang kita ketahui bahwa kakao ada 3 tipe ya, ada Criollo dan juga Forastero. Kalau Criollo difermentasi itu relatif lebih pendek, 2-3 hari, sedangkan kakao Forastero kurang lebih 3-7 hari. Bagaimana kemudian kalau kita menanam 2 jenis kakao di kebun kita? Maka hendaknya fermentasinya pun juga dipisah seperti itu, karena akan mempengaruhi mutu yang dihasilkan. Selanjutnya yang keempat, faktor yang keempat yaitu variasi pada rasio part atau biji. Nah, biji kakao dengan volume part yang lebih banyak akan membatasi pertukaran udara. Jadi ketika kita tidak melakukan pengurangan part, kita langsung saja setelah dibelah langsung difermentasi, itu akan berpengaruh terhadap fermentasi. Kita harus sering mengaduk, dalam artian pengadukannya itu harus merata agar fermentasi berjalan dengan optimal. Faktor selanjutnya yang kelima yaitu perbedaan iklim dan musim. Jadi iklim itu sangat berpengaruh terhadap fermentasi karena kita bermain bakteri. Jadi reaksi yang terjadi pada kotak fermentasi kakao itu adalah enzimatis yang melibatkan mikroorganisme alami yang ada pada kakao. Ketika musim atau kemudian kelembabannya tinggi gitu ya, maka cukup 4 hari saja. Tapi ketika kondisi lingkungan sedang cerah, itu kurang lebih dilakukan fermentasi selama 5 hari. Nah, selanjutnya yaitu penundaan pemecahan buah. Jadi kadang nih, misal di lapang kita panen kakao banyak sekali, sehingga dan panennya itu selesai sore dan tidak memungkinkan untuk kemudian dilakukan pemecahan, dilakukan sortasi, dan kemudian dilakukan fermentasi, sehingga kita menunda untuk dilakukan fermentasi. Maka hendaknya boleh menunda, tapi jangan terlalu lama. Kenapa? Karena akan berpengaruh terhadap fermentasi kakao. Seperti yang saya sampaikan di slide ini, penundaan pemecahan buah mempercepat fermentasi sekitar 24 jam karena peningkatan suhu yang lebih cepat. Sehingga selama penundaan terjadi pengurangan kadar air sehingga tetesannya pun berkurang. Jumlah biji kakao. Semakin banyak biji kakao, maka panas yang ditimbulkan, panas yang terjadi pada kotak fermentasi tersebut akan semakin tinggi, sehingga dibutuhkan batasan minimal dan maksimal jumlah biji kakao yang difermentasi. Jadi jangan langsung dimasukkan semua seperti itu. Yang tidak kalah penting dalam fermentasi yaitu pengadukan, di mana tujuan pengadukan ini untuk menjamin keseragaman pada kotak biji kakao itu sendiri. Pengadukan dilakukan untuk mempermudah udara masuk ke dalam biji. Kita melibatkan mikroorganisme, harapannya seragam seperti itu. Yang paling diterapkan pengadukan dilakukan setiap hari atau 2 hari sekali. Baik, yang terakhir kita belajar tentang tanda-tanda fermentasi selesai. Bagaimana sih kemudian fermentasi itu kita tahu selesai atau tidak? Maka yang pertama, biji tampak agak kering, lembab, dan berwarna coklat dan berbau asam cuka.
Yang kedua yaitu lendir, adanya lendir yang mudah dilepaskan. Tanda yang ketiga yaitu bila dipotong melintang, penampang biji tampak seperti cincin berwarna coklat pada kakao muda, sedangkan ungu sudah hilang seperti itu. Seperti gambar yang ada di sini. Jadi ada 3 gambar di sini yang menunjukkan bagaimana kemudian biji kakao itu ketika dibelah. Gambar yang pertama kita melihat ada embrio, artinya ini biji kakao telah tumbuh seperti itu. Jadi mulai tumbuh biji kakaonya. Ini terjadi karena dia dipanen terlalu matang seperti itu, sehingga dia tumbuh berkecambah intinya. Selanjutnya gambar yang di tengah, gambar yang kedua yaitu fermentasi ya. Biji kakao yang telah mengalami fermentasi. Gambarnya seperti itu. Selanjutnya gambar yang terakhir ini adalah biji kakao setelah difermentasi dan telah dikeringkan. Baik, itu yang kita pelajari, maka bisa kita simpulkan fermentasi kakao merupakan penyediaan kondisi yang sesuai untuk berlangsungnya reaksi kimia dan biokimia dalam keping biji. Kesimpulan yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi kakao ada kemasakan kakao, serangan hama dan penyakit buah, tipe kakao, variasi pada rasio pap atau biji, perbedaan iklim dan musim, penundaan pemecahan buah, jumlah biji kakao, dan yang terakhir adalah pengadukan. Dan yang keempat, tanda-tanda fermentasi kakao sudah selesai dilakukan fermentasi yaitu ada 3, biji tampak agak kering atau lembab, berwarna coklat dan berbau asam cuka, lendirnya mudah dilepas, dan yang ketiga, bila dipotong melintang akan nampak cincin berwarna coklat. Baik, itu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.